Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وهو الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat nggih? Alhamdulillah. Soalnya sedikit disclaimer tadi disebut oleh tadi pembawa acaranya LC MAG, tapi sebenarnya saya belum selesai. Insya Allah masih LC. Ya. Nah, walaupun hal ya, pada malam hari ini marilah tidak lupa kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Yang mungkin banyak orang di luar sana yang belum diberikan kesehatan oleh Allah, tapi kita di sini alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat dan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan kekuatan, dan semoga majelis kita, kajian kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat, dan semoga kita semua termasuk dari umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ya, tema kita adalah tentang Muharram. Mungkin sudah sering dibahas oleh para ustadz, para asatidz. Mungkin di minggu-minggu yang lalu atau pekan-pekan yang lalu sudah sering ya, dijelaskan tentang apa itu Muharram. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita hari ini mungkin beberapa mengulang atau mungkin ada tambahan dari saya, dan semoga ini semua bisa menambah wawasan kita tentang bulan Muharram itu, karena sesungguhnya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
maka ingatlah, karena sesungguhnya dengan mengingat-ingat, dengan kita mengulang-ulang kajian-kajian itu tanfa'ul mu'minin, itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti sudah tahu bahwasanya di dalam jumlah bulan itu jumlahnya ada berapa, Bapak Ibu? 12 ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya jumlah bulan yang ditetapkan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, jumlahnya itu adalah 12 bulan. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu menciptakan banyak hal di dunia ini, dan Allah memilih dari apa yang Allah ciptakan ini menjadi spesial. Seperti contohnya ada bulan Ramadan, kemudian ada tempat-tempat yang dimuliakan yang menjadi spesial, seperti Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Di antara tempat-tempat yang diciptakan oleh Allah, Allah mengkhususkan beberapa hal ini. Sebagaimana Allah juga mengkhususkan di antara hambanya, ada hamba yang dimuliakan oleh Allah seperti Rasulullah, ada waliullah yang menjadi mafatihul khair, yang menjadi kunci dari kebaikan. Itu Allah memilih sesuai dengan kehendaknya Allah, dengan hikmah yang sudah Allah tentukan. Dan di antara 12 bulan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya Bapak Ibu sudah hafal ya nama-nama bulan Islam. Jadi kalau kita mau menghafalkan bulan Islam, itu kita bisa menyingkat biar kita gampang menghafalinya. Jadi jumlahnya itu ada 12. Maka kita bagi 66. Yang pertama Musa, Roro, Juju. Itu 6 yang pertama. Musa, Roro, Juju. 6 yang terakhir Rasya, Zuzu. Rasya, Zuzu. 6 yang pertama tadi Musa, Roro, Juju. Apa saja itu? Musa, Muharram, Safar, kan? Kemudian Roro, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kemudian Juju, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu 6 yang pertama. Musa, Roro, Juju. 6 yang terakhir Rasya, Zuzu. Rasya yang pertama itu Rajab, Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Rasya yang kedua Ramadan, Syawal. Ramadan, Syawal. Dan yang terakhir Zuzu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu biar kita gampang menghafalkan bulan-bulan dalam Islam atau tahun Hijriah, bulan dalam tahun Hijriah. Di antara 12 bulan tadi, Allah memuliakan di dalamnya itu arba'atul hurum, ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir Rajab.
Dzulqa'dah, Dzulhijjah sudah lewat ya di tahun yang lalu, di akhir tahun, dan sekarang kita masih berada di bulan Muharram. Tiga yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, ini dua yang pertama ini adalah akhir tahun, dan yang Muharram di awal tahun, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Itulah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah memerintahkan di ayat yang tadi, di ayat surat At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi di dalam bulan-bulan yang Allah muliakan, jadi bulan 4 ini bisa dinamakan dengan Asy-Syahrul Haram. Bulan haram bukan artinya bulan yang jelek ya. Karena ada beberapa orang kok bulan haram ya, bingung. Bukan artinya haram itu jelek, seperti Masjidil Haram ya. Artinya apa? Masjid yang suci. Tanah haram yang di Mekah itu tanah suci. Begitu pula Asy-Syahrul Haram ya, bulan yang suci. Yang haram apa di dalamnya? Kita diharamkan berperang, kita diharamkan untuk berselisih antara satu yang lain. Ya. Maka di dalam bulan yang mulia ini, di dalam bulan yang suci ini, Allah berfirman tadi, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kita menzolimi diri kita di dalam bulan-bulan yang sudah Allah muliakan. Menzolimi diri kita maksudnya apa? Kita menzolimi diri kita dengan kita berbuat maksiat di dalam bulan-bulan yang sudah Allah muliakan. Karena kita bermaksiat itu artinya adalah kita menzolimi diri kita. Maka di dalam bulan yang Allah muliakan ini, Allah perintahkan untuk kita memperbanyak amal-amal soleh. Maka yang pertama, ya, karena bulan Muharram ini adalah bulan yang pertama dari tahun Hijriah, ya. Pasti yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan tahun yang baru. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Cara kita bersyukur dengan Allah itu caranya dengan 3. Yang pertama itu dengan kita asyukru bil lisan. Apa itu asyukru bil lisan? Bersyukur dengan lisan. Maka kita diberikan anugerah oleh Allah bisa bertemu dengan tahun yang baru dalam bulan Hijriah. Maka kita bersyukur dengan Allah dengan minimal mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu adalah cara yang pertama. Kita bersyukur kepada Allah. Begitu pula dengan kenikmatan yang lain. Kita masih diberikan sehat, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Kita masih bisa ketemu dengan cucu, keponakan, bisa bertemu dengan keluarga, bisa bertatap muka pada hari ini, mendengarkan kajian, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Cara yang kedua adalah dengan asyukru bil qalbi. Ya. Bersyukur dengan hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan kita yakin, dengan kita meyakini dan memahami bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa diberikan kesempatan masuk di tahun yang baru itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa makan, kita masih bisa minum,
kita masih bisa ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, bertemu dengan kawan, kemudian masih bisa bekerja dan lain sebagainya, itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu adalah asyukru bil qalbi. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan asyukru bil amal. Apa itu asyukru bil amal? Bersyukur dengan amal perbuatan. Maka kita semua di sini sudah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ya, diberikan akal yang sehat. Maka kita gunakan itu semua dengan amal perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan atau tahun yang baru adalah momentum kita untuk memperbaiki diri. Kita bersyukur, kemudian tidak lupa kita untuk bermuhasabah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk merenungkan amal perbuatan kita atau hari-hari kita yang sudah berlalu. Atau kita muhasabah. Muhasabah itu apa, Pak? Muhasabah itu adalah introspeksi diri, mengevaluasi diri. Jadi di tahun yang lalu, di hari-hari yang lalu, sudahkah kita melakukan hal-hal yang sudah semestinya? Di tahun-tahun yang lalu, di hari-hari yang lalu, sudahkah kita melaksanakan sholat jamaah di masjid? Sudahkah kita sebagai orang tua sudah mendidik anak-anak kita dengan semestinya? Atau kita yang memiliki orang tua, sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Sudahkah kita mengalokasikan atau menyisihkan sedikit dari harta kita untuk kita sedekahkan? Maka itu adalah cara kita untuk mengevaluasi diri. Sudahkah kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya? Maka Rasulullah pun bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Mumpung kita masih diberikan sehat, diberikan kuat, masih ada waktu, maka hisablah diri kita. Artinya adalah kita mengintrospeksi diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di hari akhir nanti sudah beda, tidak bisa kita untuk memperbaiki diri. Maka mumpung kita di dunia ini, kita masih sehat, diberikan kekuatan, maka kita gunakan waktu-waktu itu dengan apa yang seharusnya. Karena sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr." Jadi surat Al-Asr ini surat yang sering dibaca oleh anak-anak. Biasanya kalau di SD, di TK, biasanya kalau mau pulang itu membacanya apa, Pak? Al-Asr, benar? Jadi kalau mau pulang itu wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Sebenarnya apa maksud dari anak-anak itu kok membaca surat Al-Asr ketika ingin pulang itu apa maksudnya?
Kalau kita mau merenungkan surah Al-Asr ini, maksudnya adalah biar kita itu benar-benar memperhatikan tentang pentingnya waktu. Al-Asr itu artinya apa? Demi masa, demi waktu. Agar ketika kita pulang, itu kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan apa yang sesuai dengan Allah perintahkan. Ya, maka di dalam ayat itu, innal insana lafi khusrin. Ya. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, benar-benar dalam kerugian. Ya. Kalau kita lihat di ayat itu, ya, di dalamnya itu ada inna, harfut taukid. Sesungguhnya manusia lafi, di situ ada lam taukid juga, ya, penekanan. Jadi sungguh manusia itu benar-benar dalam kerugian bagi orang yang tidak memanfaatkan waktunya. Untuk apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati dalam kebaikan. Wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ya, artinya kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk kita menjaga keimanan kita, kemudian beramal soleh, dan kemudian saling menasihati dalam ketaatan atau kebenaran dan kesabaran. Jadi itu adalah esensi dari anak-anak itu membaca surat Al-Asr, yang mungkin banyak dari kita itu hanya membaca saja, tidak mengerti artinya. Padahal sudah setiap hari dibaca oleh anak-anak ketika mau pulang ke rumahnya. Maka kalau kata para ulama itu, al-waqtu kas-sayf, waktu itu seperti pedang, in lam taqta'hu qata'aka. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu, maka kita akan terhunus dengan pedang itu. Karena pentingnya untuk kita memanfaatkan waktu yang kita miliki. Karena waktu itu termasuk nikmat yang sering kita lalaikan. Jadi ada dua nikmat yang sering manusia itu lalai. Ni'matani maghunun fihi ma katsirun nas. Jadi ada dua nikmat yang sering manusia itu lalai. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, yang kedua adalah al-faragh, atau waktu yang luang. Maka kenikmatan yang Allah berikan itu kesehatan, kemudian waktu yang luang, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan Rasulullah pun juga bersabda di dalam hadisnya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya, mungkin beberapa ada yang pernah membaca, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa hayataka qabla mautik, wa faraghuka qabla syughlik. Jadi di dalam hadis yang tadi Rasulullah itu menganjurkan kita untuk kita benar-benar memanfaatkan waktu kita dengan sebenar-benarnya. Ada 5 perkara yang perlu kita perhatikan sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Ibtanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama itu adalah syababaka qabla haramik, yaitu waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Karena masa muda itu masa kita masih sehat, ya, masih kuat untuk kita berbuat segala hal. Maka rugi kalau kita tidak memanfaatkannya dengan hal yang baik. Yang pertama.
Kemudian yang kedua, wasihhataka qabla saqamik. Ya. Dan waktu sehatmu sebelum waktu sakit. Jadi kalau sakit itu mau ngapa-ngapain susah, bener ya? Mau makan rasanya itu pahit mati rasa. Mau ngapa-ngapain susah. Maka kita masih sehat di sini, kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah waginaka qabla faqrik. Dan masa kayamu sebelum masa fakirmu. Jadi mumpung Allah memberikan kita kecukupan dalam rezeki, maka kita sisihkan apa yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa faraghuka qabla syughlik. Dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Maka kita gunakan waktu luang untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Bukan malah kita biasanya kalau waktu luang malah kita scroll HP biasanya, YouTube tidak selesai, dengerin macam-macam. Maka kita gunakan waktu luang sebelum kita disibukkan dengan hal-hal yang mengganggu kita untuk berbuat hal yang baik. Kemudian wahayataka qabla mautik. Dan masa hidupmu sebelum datang masa mati. Di sini kita masih diberikan kesempatan sebelum datangnya ajal yang sudah Allah tetapkan, maka mari kita gunakan masa kehidupan kita di dunia ini untuk memperkaya diri dengan amal-amal saleh. Ada hadis yang berbunyi, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Jadi kalau kita ingin bekerja untuk dunia, mencari rezeki, maka bekerjalah seakan-akan kamu itu hidup dengan lama. Maka ketika kita bekerja, kita sungguh-sungguh, kemudian kita mendapatkan hasilnya untuk waktu yang lama. Sedangkan untuk akhirat, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhirat seakan-akan kamu akan mati di waktu besok. Jadi kira-kira kalau kita sudah tahu waktu kita dicabut oleh Allah, kira-kira kita sungguh-sungguh nggak ibadahnya? Sungguh-sungguh ya. Misalnya kita, Fulan, waktu matimu adalah tanggal 17. Pasti kita akan bersungguh-sungguh. Maka itu, kita beribadah kepada Allah, maka ibadah kita sholat seakan-akan besok nyawa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, maka bayangkan bahwa hari esok adalah hari terakhir kita berada di dunia ini. Maka niscaya kita akan berikan effort kita berikan usaha kita yang sebenar-benarnya untuk kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan Muharram adalah momentum kita untuk kembali memperbaiki diri kita. Kita bersyukur, kemudian kita mengevaluasi diri, kemudian kita menjadi yang lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih."
barang siapa yang harinya lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Kira-kira kita ingin beruntung atau rugi, Pak? Beruntung ya. Kalau kita ingin beruntung, maka kita harus lebih baik dari hari kemarin. Man kana yawmuhu khairan amsi fa huwa rabih, wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa marbun. Barang siapa yang harinya itu sama seperti hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Jadi di sini hari kita itu sama dengan hari yang kemarin, kata Rasul, itu kita termasuk orang yang rugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang harinya itu lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Pastinya kita di sini sangat ingin menjadi orang yang beruntung, maka kita jadikan tahun ini, tahun berapa Hijriah? 1447. Kita jadikan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Dengan tadi kita mengevaluasi diri, kita bersyukur, maka kita akan terus untuk menjadi muslim yang lebih baik dari hari yang sebelumnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram ini berbeda dengan bulan yang lain. Kalau kita lihat di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Jadi bulan Muharram itu beda dengan bulan yang lain. Jadi Rasulullah itu menyebutkan bulan Muharram dengan syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu yang disandarkan dan dinisbahkan kepada Allah, maka itu adalah sesuatu yang baik. Syahrullah, bulannya Allah, Rasulullah, utusan Allah, waliullah, wali Allah, naqatullah, untanya Allah, untanya Nabi Saleh alaihi salam. Maka segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada nama Allah, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Maka Muharram itu adalah bulan yang baik. Kita tidak menemukan bulan lain itu disandarkan langsung kepada Allah. Kita tidak menemukan syahrullahi Rajab. Kita tidak menemukan syahrullahi Syawal. Kita tidak menemukan syahrullahi Dzulqa'dah. Tapi kita menemukan di dalam hadis Rasulullah ini syahrullahi al-Muharram. Maka kita gunakan bulan Muharram dengan lebih baik dari bulan yang lain. Maka salah satu di antara yang dianjurkan, mungkin sudah sering dibahas oleh para asatidz, yang dianjurkan di dalam bulan Muharram ini adalah kita untuk berpuasa. Seperti tadi hadisnya, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Walaupun ini sudah berada di akhir-akhir Muharram, walaupun ada hadis yang lebih mengkhususkan bahwa puasanya itu puasa apa? Puasa Tasu'a dan Asyura itu. Tapi beberapa ulama lain mengatakan siyamu syahrillah, berpuasa di bulan Muharram, atau kita berpuasa sunnah di bulan Muharram ini.
kita puasa Senin Kamis. Walaupun ada ya Ayyamul Bid. Walaupun ada yang mengatakan puasa Muharram 1 bulan penuh, ada yang mengatakan begitu. Tapi yang rajih, yang lebih kuat menurut saya adalah kita puasa sunnah di bulan Muharram ini. Jadi Senin Kamis ya, atau puasa Daud, karena puasa di bulan Muharram adalah puasa yang lebih baik dari atau puasa yang tingkatannya itu setelah Ramadan. Puasa yang terbaik yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian puasa yang kedua adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Ya. Kalau kita melihat bulan Muharram, kita lihat dari namanya saja itu adalah bahwa bulan Muharram adalah bulan yang suci. Harrama yuharrim. Haram di sini bukan artinya adalah yang buruk, bisa diartikan dengan sesuatu yang suci. Atau bisa juga kalau kita lihat secara bahasa, harrama itu bisa dikaitkan dengan ihtaram. Artinya bulan yang dihormati. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang mulia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk berbuat yang baik di dalam bulan Muharram ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah kita bahas bahwa jumlah bulan itu jumlahnya ada 12, dan sudah kita bahas bahwa dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada pertanyaan. Sejak kapan bulan-bulan Hijriyah itu ada? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kira-kira ada sejak kapan, Pak? Jadi 12 bulan ini sudah ada sejak Yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 12 bulan tapi belum disebutkan nama-namanya. Kapan ada nama-nama ini? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yaitu sejak zaman jahiliyah. Sejak zaman sebelum Islam itu sudah ada penamaan bulan-bulan ini. Tapi ditentukan hijriyahnya, ditentukan Muharram adalah bulan yang pertama dalam bulan Islam, itu adalah sejak kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan kenapa toh bulan Muharram ini dijadikan bulan yang pertama dalam hijrah? Padahal kalau kita lihat hijrahnya Rasulullah itu tidak berada di bulan Muharram. Tapi Rasulullah SAW itu hijrah pada bulan Rabiul Awal. Maka di sini ada pertanyaan, kenapa kok Muharram dijadikan bulan yang pertama dalam tahun Hijriah? Jawabannya adalah karena bulan Muharram adalah di mana umat Islam setelah menjalankan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah, kemudian memulai lembaran baru pada bulan Muharram. Maka dari itu bulan Muharram dijadikan bulan yang pertama dalam tahun Hijriah. Maka ketika Umar bin Khattab itu menetapkan awal tahun itu, sebelumnya ada berbagai
diskusi dan perdebatan. Ada yang mengatakan alangkah baiknya tahun Hijriyah itu dari kenabian. Ada yang mengatakan dari Rasulullah Isra Mi'raj. Dan setelah berbagai hal perbincangan, maka ditentukan bahwa bulan yang pertama dalam tahun Hijriyah itu adalah bulan Muharram, karena umat Islam ketika itu telah melaksanakan ibadah haji dan memulai kehidupannya dengan kehidupan yang baru. Maka ditentukan awal tahun pada bulan Islam adalah bulan Muharram. Ya. Ini sampai jam berapa gitu? Sampai Isya. Ya. Jam berapa Isya? Jam 18.53. Jadi itulah fadilah dari bulan Muharram. Maka keutamaan dari bulan Muharram yang pertama tadi adalah bahwa bulan Muharram adalah termasuk dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram adalah disebutkan oleh Rasulullah dengan Syahrullah. Bulannya Allah, Syahrullah, bukan Syahrul Gunawan, bukan Syahrukan. Kalau Syahrul Gunawan itu artis, tapi Syahrullah, bulannya Allah. Kemudian di dalam bulan Muharram juga di dalamnya itu ada peristiwa penting di mana Nabi Musa alaihi salam itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Fir'aun dan bala tentara. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika tanggal 10 Muharram. Jadi kenapa kok kita pada bulan Muharram kemarin itu pada tanggal 10 kita kok dianjurkan untuk berpuasa? Ya. Karena mengikuti dari syariat Nabi Musa alaihissalam yang juga diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu puasa Asyura itu ada sejarahnya. Yang pertama melaksanakan itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah, maka Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian kebiasaan dari Nabi Musa alaihissalam itu diamalkan oleh kaumnya, yaitu Bani Israel, atau ketika itu adalah beragama Yahudi. Jadi kaum Yahudi itu juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan ketika zaman Rasulullah SAW, ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, itu kaum jahiliyah yang berada di Mekah, kaum Quraisy juga melaksanakan puasa Asyura sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah. Tasum Rasulullah wa Quraisy fil jahiliyah. Jadi kaum kafir, kaum Quraisy jahiliyah juga melaksanakan puasa Asyura sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah di Mekah. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Lamma qadiman Nabi SAW al-Madinah, fawajada al-Yahud tasum." Ketika Nabi Muhammad itu hijrah menuju Madinah, Nabi Muhammad itu menemukan bahwa kaum Yahudi juga melaksanakan puasa Asyura. Ketika itu puasa Asyura belum sunnah. Kemudian Nabi Muhammad itu heran. Ma hadza yaum? Kenapa Anda semua kaum Yahudi berpuasa pada hari ini? Kemudian dijawab oleh kaum Yahudi, "Hadza yaumun 'azim, hadza yaumun salih." Ini adalah hari yang besar, ini adalah hari yang mulia. Yaumun najjallahu Musa wa qaumah wa aghraqa fir'auna wa qaumah. Hari di mana Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, dan hari di mana
Fir'aun dan bala tentaranya telah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasawmahu Musa syukran lillah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya. Kemudian Rasul pun berkata, nahnu aula minkum bi Musa. Nahnu ahaqqu minkum. Kami umat muslim yang lebih berhak untuk berpuasa pada tanggal 10 daripada kalian. Nabi Musa adalah Islam, kita pun Islam. Maka umat Muhammad lebih berhak untuk berpuasa pada tanggal 10. Akhirnya ketika itu puasa Asyura menjadi wajib. Ketika Rasul hijrah kemudian mendapati kaum Yahudi berpuasa, kemudian Nabi Muhammad mewajibkan umat Islam ketika itu untuk berpuasa Asyura. Ketika itu puasa Ramadan belum diwajibkan. Akhirnya ketika turun ayat puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka puasa Ramadan menjadi wajib dan puasa Asyura menjadi sunnah. Jadi kemudian Rasul pun bersabda, wa siyamu yawma Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu. Jadi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita di tahun yang lalu. Jadi fadilah dari puasa Asyura adalah diampuninya dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam adalah agama yang indah, di mana Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kita itu meningkatkan ibadah kita. Jadi sebelum Muharram di bulan Dzulqa'dah itu ada juga puasa yang fadilahnya tidak kalah dengan puasa Asyura. Kalau di bulan Dzulhijjah itu kita ada puasa Arafah. Puasa Arafah fadilahnya itu diampuninya dosa sebelumnya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang datang. Kalau puasa Asyura di bulan Muharram itu diampuninya dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Ya. Jadi sejarahnya kenapa kita berpuasa Asyura? Karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW yang Nabi Muhammad juga mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ini Yahudi berpuasa pada tanggal 10, ini Yahudi yang murni ya, bukan Yahudi yang sekarang ini, Israel. Jadi Yahudi, Nasrani, dan Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang murni, bukan yang sekarang ini. Kalau yang sekarang itu sudah banyak perubahan dan banyak penyelewengan. Agama Yahudi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dengan kitabnya, yaitu kitab Al-Quran. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu di Gunung Sinai, berdakwah kepada Bani Israel. Kalau agama Nasrani adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam dan kitabnya itu adalah Injil. Dan agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kitabnya itu adalah Al-Quran. Tiga-tiganya ini sama-sama adalah akidah tauhid. Bukan yang sekarang ini, yang sekarang itu Bani Israel, karena Bani Israel itu memiliki kebiasaan yang buruk. Ya. Bani Israel mereka yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Jadi Bani Israel itu sukanya, kebiasaannya itu yuharrifunal kalim, menyelewengkan perkataan-perkataan yang hak menjadi tidak sesuai. Jadi kitab-kitabnya itu dirubah sampai naik dewi.
Bani Israel pun juga yaqtuluna anbiya'ahum. Mereka tuh hobinya juga membunuh nabi-nabi mereka. Jadi nabi itu aslinya banyak, tidak hanya 25 saja. Jadi nabi mereka bunuh. Yaqtuluna anbiya'ahum. Dan kebiasaan Bani Israel juga mereka yaktumunal haqq. Mereka itu menyembunyikan yang hak. Itulah kebiasaan dari Bani Israel ini. Yang mana mereka mengada banyak, padahal mereka sudah banyak diberikan kenikmatan. Jadi dulu itu Bani Israel diberikan kenikmatan, disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dari Mesir hijrah ke Palestina. Tapi Bani Israel tidak mau berterima kasih. Dengan nikmat itu malah mereka semakin sombong. Ketika Nabi Musa memerintahkan untuk ikut berperang ketika di Palestina itu, idhab anta wa qatila inna hahuna qa'idun. Sudah kamu saja wahai Musa, kita di sini duduk saja. Itu Bani Israel seperti itu. Jadi itulah sejarah dari puasa Asyura itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan tentang bulan Muharram itu sendiri. Maka mari kita gunakan waktu kita. Kita masih berada di bulan yang suci, bulan Muharram, sudah di tanggal 23 Muharram. Masih ada sekitar seminggu. Maka mari kita perbaiki sholat kita yang sebelumnya mungkin belum berjamaah. Yuk mari kita berjamaah di masjid. Yang sebelumnya mungkin kurang khusyuk dalam sholatnya, maka mari kita lebih khusyuk dalam sholat. Kemudian di sisa-sisa Muharram ini mari kita gunakan, tidak lupa kita untuk bersedekah. Jikalau kita menemukan orang yang membutuhkan, maka mari kita gunakan apa yang kita miliki ini untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada sesi tanya jawab. Mungkin cukup ini dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.